Di Indonesia ternyata orang lebih bahagia, lebih nyaman melayani Allah daripada melayani Yahweh. Karena di sini orang yang dianggap kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar nih, Rio. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Diri Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Pendeta Yakub Sulistyo beberapa waktu yang lalu memaki-maki orang Kristen dan mengatakan bahwa orang yang tidak menyebut nama Tuhan dengan nama Yahweh adalah kurang ajar. Ini adalah jalan terakhir yang dia tempuh setelah 11 tahun yang lalu dia menggugat LAI karena memakai nama Allah dan dia kalah. Kemudian yang kedua, dia menggandeng Islam, Ustadz Menahem Ali dan Donditan untuk menyerang Kristen tentang penggunaan kata Allah. Juga gagal. Jadi ya inilah jalan yang dia tempuh. Jadi sebelum kita membahas apa yang disampaikan oleh Pendeta Yakub Sulistyo ini, kita lihat dulu pernyataan berikut ini. Amin. Jadi dari ayat ini, Rio, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ayat ini mengungkapkan tentang bagaimana Yahweh marah kepada orang-orang yang tidak menghormati. Kalau kita melihat ayat yang ke-16 dikatakan, kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama masing-masing kepada sesamanya, dan Yahweh memerhatikan dan mendengarkannya, dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Yes. Jadi Yahweh marah kepada orang yang tidak menghormati namanya. Bahkan pada ayat yang ke-13, kalau kita baca ulang lagi di sana, perkataanmu kurang ajar melawan aku. Di dalam kitab bahasa Inggris menggunakan kata ally, against. Di Indonesia ternyata orang lebih bahagia, lebih nyaman melayani Allah daripada melayani Yahweh. Karena di sini orang yang dianggap kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar nih, Rio. Pada ayat yang ke-13, tetapi kamu berkata, apakah yang kami katakan terhadap engkau? Jadi orang-orang yang dianggap Yahweh kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar. Banyak lagi ayat yang lain, tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Tetapi itu membuktikan bahwa apa yang Yeshua ajarkan itu berasal dari Tenak. Lucu dong kalau misalkan katakanlah saya gurunya Rio murid saya, lalu saya mengajarkan kepada Rio dalam bahasa Yunani, ya. Lalu Rio menjawab dalam bahasa Yunani. Lah kita ini orang Indonesia kok. Bagaimana mungkin saya mengajarkan pakai bahasa Yunani atau bahasa Arab misalkan. Nah, Yeshua ngomong sama murid-muridnya, ya bahasanya kalau setiap hari kan bahasa Aram, bahasa Aramaik. Ya, kemudian bahasa ofisialnya Ibrani. Ya, jadi jangan membohongin umat lah. Karena saya katakan, kalau orang selalu mengatakan kitab suci perjanjian baru aslinya Yunani, mana Pak Yakub bisa tidak membuktikan kalau inskripsi perjanjian baru? Inskripsi perjanjian baru memang tidak ada karena sudah dibakar kitab-kitabnya. Yang ada itu hanya dutile, ya, dutilet Hebrew. Itu sejarahnya pun di Indonesia sudah diubah. Saya membaca naskah-naskahnya itu ketika terjadi pemberontakan, termasuk yang paling besar ketika terjadi pemberontakan Bar Kokhba, itu kitab suci semua dibakar termasuk naskah-naskah. Kalau saya lihat Pendeta Yakub Sulistyo dan kawan-kawan and the gang dan komplotannya ini, itu mereka merasa diri paling benar karena memakai kata Yahweh, bukan Allah. Dan menurut saya sih, orang-orang ini merasa diri paling Yahudi daripada orang-orang Yahudi. Kenapa ya? Karena mereka ke Yahudi-Yahudian padahal bukan Yahudi. Dan orang Yahudi aja tidak melakukan itu. Nah, yang pertama tadi dia bilang bahwa Yahweh menyebut orang-orang yang tidak menghormati namanya ini dengan sebutan kurang ajar. Atau apa ya, Yahweh marah kepada orang yang tidak menyebut
namanya atau tidak menghormati namanya. Dan dia mengutip di dalam Maleakhi 13 ayat 13. Benarkah Maleakhi 13 ayat 13 ini Tuhan marah karena orang-orang Israel tidak menghormati namanya dengan menyebut namanya? Mari kita melihat yang sebenarnya. Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Nah, Tuhan berkata kepada orang-orang Israel ini bahwa mereka kurang ajar terhadap Tuhan. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud Tuhan, orang-orang Israel itu kurang ajar bukan karena orang Israel menyebut namanya Yahweh atau tidak menyebut namanya Yahweh. Tidak ada hubungannya. Tapi yang benar adalah, jawabannya adalah di ayat berikutnya. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Jadi Tuhan marah kepada orang-orang Israel karena mereka bilang bahwa ibadah kepada Allah itu sia-sia. Dan kemudian mereka tidak mau memelihara ketetapan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Itu yang Tuhan marah. Bukan karena mereka tidak menghormati nama Tuhan. Bukan itu, Pak. Bukan perkataan yang Tuhan kritik, tapi perbuatan mereka yang tidak mau beribadah kepada Tuhan karena mereka menganggap itu sia-sia. Dan orang-orang Israel tidak mau memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan. Makanya Tuhan marah. Makanya Pak Yakub dan kawan-kawan, kalau baca Alkitab jangan asal comot kata yang cocok, kalimat yang cocok menurut doktrin Anda ambil, yang enggak Anda abaikan. Enggak bisa seperti itu. Harus dibaca secara keseluruhan. Yang kedua, tadi Pak Yakub bilang, orang yang dianggap kurang ajar enggak merasa diri kurang ajar karena memakai kata Allah. Jadi, apakah maksud Pak Yakub Sulistyo ini? Orang-orang Kristen di seluruh dunia, orang Kristen, Katolik, Ortodoks yang memakai kata Allah, yang tidak menggunakan nama Yahweh, itu adalah orang kurang ajar? Apakah Anda sedang merasa diri paling benar karena menggunakan nama Yahweh? Bayangkan, berapa banyak jumlah orang Kristen di seluruh dunia, dan Anda bilang kurang ajar karena tidak memakai kata Allah. Ini kan apa ya? Menurut saya nggak etis ngomong seperti itu hanya karena Anda percaya bahwa nama Allah itu Yahweh, bukan Allah. Itu aja. Dan kemudian, apakah juga berarti Yesus dan para murid itu juga kurang ajar? Karena Yesus dan para murid tidak menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yahweh. Karena Yesus adalah orang Yahudi, murid-muridnya adalah orang Yahudi. Jadi, Yesus tidak pernah menyebut nama Tuhan, nama diri Allah dengan tetragramaton Yod He Vav He dengan sebutan Yahweh. Karena kalau orang Yahudi membaca Torah, menemukan tetragramaton Yod He Vav He, mereka akan menggantinya dengan Adonai atau Hashem. Adonai, Tuhan, atau Hashem, sang nama atau nama itu. Karena nama itu terlalu kudus, jadi mereka nggak mau sembarangan menyebut nama Tuhan. Nah, justru bagi orang Yahudi, orang yang kurang ajar adalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan menyebut dengan nama dirinya sendiri. Yahweh itu adalah nama diri Allah. Makanya orang-orang Yahudi tidak berani menyebut nama itu, sehingga ketika menemukan nama ini dalam Torah, mereka akan membacanya dengan Adonai atau Hashem. Nah, yang ketiga, Anda tadi bilang bahwa
bahasa Yesus adalah Ibrani dan Aramaik dalam bahasa sehari-hari, bahkan ketika mengajar murid-muridnya. Dan Anda bilang jangan membohongi umat dengan mengatakan Yesus memakai bahasa Yunani. Justru Anda yang membohongi umat, Pak. Karena bahasa Yesus itu ketika dia hidup itu ada 3. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa yang dipakai dalam peribadahan di dalam bait suci atau di dalam sinagog. Kemudian bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang Yahudi. Yang ketiga adalah bahasa Yunani, karena bahasa Yunani adalah bahasa persatuan di semua wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Jadi bahasa inilah yang dipakai oleh Yesus dan para muridnya. Jadi mereka juga pakai bahasa Yunani. Makanya Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Yang keempat, Pak Yakub tadi bilang bahwa inskripsi perjanjian baru yang asli itu berbahasa Ibrani. Hanya sekarang sudah tidak ada karena dibakar. Saya mau tanya, sejarah mana yang mencatat atau literatur mana yang mencatat atau bapak gereja mana yang mencatat tentang inskripsi perjanjian baru atau manuskrip perjanjian baru yang berbahasa Ibrani ini? Adakah? Tolong tunjukkan kepada saya kalau ada. Jangan hanya sekedar ngomong aja. Anak kecil pun bisa ngomong seperti itu. Kalau tanpa bukti, itu namanya gedabrus. Kemudian, yang kedua, apakah Anda punya bukti bahwa manuskrip perjanjian baru yang Anda bilang berbahasa Ibrani tadi itu dibakar? Mana buktinya? Mana catatan sejarahnya? Ada atau enggak? Tadi dia bilang bahwa manuskrip ini dibakar pada waktu perang Bar Kokhba. Inilah lucunya lagi, aneh. Perang Bar Kokhba ini adalah seorang rabi Yahudi yang memimpin pemberontakan terhadap Romawi. Karena orang-orang Yahudi ini merasa dihianati, orang Romawi katanya mau membangun kembali bait suci. Namun pada kenyataannya yang dibangun bukan bait suci, tapi adalah patung-patung kafir, yaitu patung Jupiter. Nah, ini membuat mereka marah dan mereka memberontak. Nah, perang ini terjadi selama 3 tahun, yaitu tahun 132 Masehi sampai 135 Masehi. Dan ada banyak orang Yahudi yang dibantai oleh Romawi. Dan juga banyak naskah-naskah kitab yang dibakar. Tapi ingat, yang dibakar adalah gulungan-gulungan Torah, bukan manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Nggak ada, Pak. Karena tahun 70 Masehi ketika Yerusalem dikepung oleh pasukan Titus dan bait Allah dirubuhkan, orang-orang Kristen, komunitas Kristen yang ada di Yerusalem sudah keluar, sudah berdiaspora. Jadi sudah tidak ada orang-orang Kristen di sana. Nah, ini Anda dapat sejarah dari mana kok bisa ngomong seperti ini? Ini yang namanya bohong, Pak. Bukan orang Kristen yang bohong, tapi Anda dan golongan Anda yang berbohong. Tentang sejarah berbohong, tentang manuskrip Anda berbohong, tentang ayat Alkitab Anda berbohong. Nah, yang kelima, ini juga lucu lagi, ngawur lagi. Dia bilang tadi itu yang ada hanya naskah Dutile, katanya. Naskah Dutile yang dia menerjemahkan, menulis, menyalin lagi dari naskah yang dicuri. Dicuri dari siapa? Dutile ini hidup di abad 16. Tahun 1555, dia menyalin atau memperbaiki Injil Matius dalam bahasa Ibrani yang ditulis oleh Shem Tov ben Ishak. Jadi karena ada yang salah ya ketika ditulis oleh Shem Tov ben Ishak pada abad ke-14, makanya Dutile menyalin ulang. Nah, itu sejarahnya. Kan jaraknya jauh ya. Para murid menulis manuskrip atau kitab Injil
di abad pertama. Dutile hidup di abad ke-16. 1500 tahun Pak jaraknya. Gimana bisa dia mendapatkan naskah yang asli dari perang itu tadi yang diselamatkan? Nah, ini yang namanya berbohong lagi, Pak. Anda sudah berbohong dan membohongi umat. Nah, inilah ya, yang seperti yang saya tadi katakan itu ya. Menggugat LAI kalah, menggandeng Islam menyerang Kristen gagal. Yang ketiga, sekarang bisanya cuma maki-maki. Nah, sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.